Halo semua, terima kasih sudah klik video ini ya. Kita ketemu lagi di channel Adia Badrika. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberuntungan. Oke, kali ini kita akan general reading buat Scorpio dengan tema jangan bersedih, seseorang akan datang untuk menghapus semua lukamu. Dan perlu diingat bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya yang bisa sewaktu-waktu berubah. Dan bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi untuk itu kamu harus tetap ambil positif dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan dan motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke? Perlu diingat, yang tidak resonate jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk melihat seperti apa ceritanya Scorpio. Kartu ini bisa saja untuk kamu atau untuk seseorang yang kamu fokuskan, jadi dengarkan dan rasakan. Oke. The protection, sign from within. Ada look in book dan ada hope. Oke. Scorpio. Scorpio sosok yang dikenal memiliki ambisi besar ya dan pekerja keras. Mereka ini fokus mengerjakan sesuatu yang menjadi keinginannya atau yang menjadi cita-citanya. Tapi mungkin sebagian Scorpio sulit untuk bisa mengendalikan amarahnya karena elemen air membuat dia mudah terombang-ambing, dikendalikan oleh amarah. Oke. Di sini ada protection. Saya merasa di sini kamu lebih memproteksi diri kamu dulu saat ini. Kamu lebih melindungi diri kamu. Mungkin dari orang-orang yang berusaha untuk menyakitimu pastinya. Atau dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu saja saat ini. Memproteksi dirimu dari orang-orang yang hanya ada maunya sama kamu. Artinya mungkin dia baik sama kamu karena ada sesuatu yang dia inginkan di belakangnya. Jadi untuk sekarang kamu lebih berhati-hati terhadap siapa saja yang akan masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu lebih melindungi dirimu lagi. Karena kamu nggak mau nantinya kamu dimanfaatin oleh dia. Bisa dari orang terdekat kamu atau orang-orang dari lingkungan pekerjaan kamu. Jadi kamu sekarang lebih terlihat pintar dalam menilai orang-orang yang akan masuk ke dalam kehidupanmu. Kamu sudah bisa menilai orang itu tulus atau tidak terhadap kamu. Oke, sini kamu lebih bisa melindungi dirimu ya dari hal-hal yang tentunya tidak kamu inginkan. Dan di sini saya merasa karena terlihat juga di sini kita nggak pernah tahu ya isi hati seseorang. Makanya kamu berusaha untuk melindungi diri kamu karena kita nggak pernah tahu isi hati orang seperti apa. Kita nggak pernah tahu niat orang itu seperti apa, niatnya baik terhadap kita atau tidak terhadap kita. Bisa saja dia bermanis-manis di depan kita, tapi ternyata di belakang kita dia penuh kebencian terhadap kita. Jadi untuk itu kamu harus bisa melihat seseorang dengan lebih bijak lagi. Jangan hanya melihat dari penampilan luarnya saja, karena penampilan seseorang bisa saja menipu. Artinya penampilan baik seseorang itu belum tentu sama baiknya dengan karakter yang dia miliki.
Jadi begitu juga dengan seseorang yang mau menawarkan bantuannya atau bahkan menawarkan cintanya untuk kamu ya. Kamu jangan menilai dari seseorang itu dari penampilannya yang mungkin saja bisa menipu kamu. Ya mungkin penampilannya sangat meyakinkan kamu untuk bisa membuat kamu jatuh hati kepadanya. Jadi kamu tetap harus ingat, jangan menilai seseorang itu dari penampilannya, tapi nilailah seseorang itu dari hatinya yang tulus. Karena kembali lagi, sesuatu yang dari hati pasti akan menyentuh hati. Karena mungkin bisa saja seseorang itu terlihat biasa, terlihat apa adanya, ternyata dia mampu untuk bisa menemanimu dan menghapus semua kesedihanmu yang kamu rasakan saat ini. Karena di sini, apapun keraguan yang ada di hati kamu saat ini, keraguan dalam melihat orang-orang, keraguan dalam menilai orang-orang di sekeliling kamu, keraguan terhadap hal-hal yang ada di hidup kamu saat ini, dan semua keraguan kamu itu hanya diri kamu sendiri yang akan bisa menjawabnya. Jawabannya itu ada di diri kamu. Dan temukan jawaban itu dengan mendengarkan kata hati dan intuisimu. Karena biasanya kata hatimu itu adalah hal yang paling benar untuk kamu. Baik itu untuk menjawab semua keraguan di hatimu atau untuk memutuskan sesuatu hal di hidup kamu. Baik itu keraguan tentang pasangan hidup, keraguan tentang pilihan dalam pekerjaan, atau pilihan semua hal yang ada di kehidupan kamu. Di sini juga ada hope, harapan. Karena harapan akan terus ada untuk kamu di sini meski saat ini kamu terlihat mungkin belum bahagia seutuhnya. Karena mungkin masih ada masalah, masih ada kesedihan, masih ada kekecewaan di hidup kamu saat ini. Tapi percayalah, harapan akan terus ada untuk kamu yang mau terus bertahan dan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu kembali. Dan meskipun saat ini kamu tidak bisa melihat harapan itu kamu merasa terlalu jauh. Tapi kamu harus yakin dan percaya kepada dirimu sendiri tentunya kamu akan bisa menggapai semua harapan itu. Yang pastinya harapan untuk bisa bahagia bersama orang yang kamu cintai pastinya. Artinya kamu harus terus optimis, kamu harus percaya untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi ke depannya. Atau untuk kehidupan kamu yang pastinya lebih bahagia lagi ke depannya. Dan kamu harus yakin semua kesedihan yang kamu rasakan saat ini akan hilang ditelan waktu. Oke? Scorpio. Lanjut ya, kita lihat siapakah seseorang yang akan mampu menghapus semua lukamu. Karena saat ini jangan habiskan waktu kamu hanya untuk larut dalam kesedihan dan kekecewaanmu. Kamu harus move on. Sini ada The Magician, The Carrot, The Ten of Wands, Knight of Pentacle, dan di bottom of the deck kita ada The Sun. Oke. Zodiak yang berdilin dengan kamu saat ini ada Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Taurus, Virgo, Capricorn. Dan terlihat di kartu ini akan ada keajaiban untuk kamu. Artinya akan ada seseorang yang mungkin tidak kamu sangka-sangka kehadirannya akan datang kepada kamu. Ya, mungkin kamu tidak percaya ternyata dia ada saat ini untuk kamu. Seseorang yang mungkin selama ini kamu harapkan kedatangannya
untuk kamu bisa melalui semua kesedihan dan kekecewaanmu saat ini, dan untuk menemani kamu dalam berbagai masalah di dalam kehidupan. Dan ternyata harapan itu kamu bisa jadi kenyataan, dia ada untuk kamu. Seseorang ini juga akan mampu membantumu melewati semua masalah yang ada di kehidupanmu. Karena kamu harus yakin apapun kesedihan kamu saat ini, pasti akan ada solusi, pasti akan ada jalan keluar untuk kamu bisa menyelesaikan semuanya. Asal kamu terus berusaha, berjuang untuk bisa menyelesaikan apapun permasalahan yang ada di kehidupan kamu. Dan di sini ada the carrot. Karena di sini kamu menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang normal, kehidupan yang lebih berkualitas. Kamu ingin kehidupan yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang-orang yang kamu cintai, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Karena dengan itu kehidupan kamu bisa menjadi berarti dan lebih bermakna. Sekarang kamu sudah menyadari, kamu tidak mau hidup hanya dengan meratapi semua kesedihan dan kekecewaanmu selama ini. Kamu ingin perjalanan hidup membawa kebaikan untuk diri kamu sendiri pastinya, dan untuk orang-orang yang kamu cintai. Jadi untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas, kamu harus meninggalkan orang-orang yang hanya bisa menyakitimu, orang-orang yang toksik. Dan kamu nggak boleh larut dalam kesedihan itu. Artinya kamu harus move on, tinggalkan semua hal-hal yang membuat kamu sedih, kecewa. Karena nantinya hal itu akan membuat hidup kamu rumit. Dan akhirnya kamu tidak bisa mencapai tujuan hidup kamu. Dan di sini ada Ten of Wands. Karena di sini kamu juga terlihat sudah lelah dengan macam ragam hal yang ada di kehidupan. Mungkin ada kebohongan, kepalsuan. Banyak orang yang terlihat baik, tapi ternyata semua itu penuh kepalsuan, penuh kepura-puraan. Dan untuk menilai orang-orang seperti ini sangat sulit. Mungkin seperti memecahkan satu teka-teki kalau dalam menilai seseorang itu tulus atau tidak. Ya mungkin bisa menguras emosimu, baik itu tentang pasanganmu atau orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jadi tetaplah gunakan hatimu dan intuisimu untuk bisa menilai seseorang itu tulus atau tidak tulus terhadap kamu. Oke. Di sini ada Knight of Pentacle, dan di kartu ini juga terlihat ada kejenuhan. Terlihat ada kejenuhan di hati kamu saat ini, atau kamu sekarang berada di situasi hubungan yang membosankan. Karena mungkin apa yang terlihat baik ternyata tidak selalu baik di dalam diri pasangan kamu. Dia seperti menyembunyikan kebohongan terhadap kamu, dan sepertinya kamu harus lebih dalam lagi menilai sikap pasanganmu, karena jangan sampai kamu gagal lagi mencapai suatu hubungan yang kamu inginkan. Jangan sampai usaha kamu selama ini untuk mempertahankan hubungan jadi sia-sia nantinya. Pengorbananmu jadi sia-sia. Jadi terus percaya kata hatimu, jika itu baik untuk kamu lanjutkan, dan jika itu tidak baik kamu rasakan, tinggalkan. Dan pada akhirnya di sini akan ada cahaya untuk kamu. Di sini kartu ini akan menghadirkan perasaan optimis atau perasaan puas terhadap apa yang kamu sudah lakukan di hidup kamu. Artinya kamu optimis untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi ke depannya. Dan akhirnya kamu puas dengan hasil yang kamu dapatkan saat ini. Mungkin hidup kamu saat ini lebih bahagia, yang akhirnya kamu juga bisa membahagiakan orang-orang yang kamu cintai. Karena untuk bisa membuat orang-orang yang kamu cintai bahagia, kamu harus lebih dulu bisa membahagiakan diri kamu sendiri dulu. Oke, Scorpio. Bahagiakan diri kamu sendiri dulu untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling kamu.
Dan teruslah optimis dalam menjalani kehidupan. Hilangkan semua kesedihan dan lukamu dan berusahalah untuk bisa melalui semua itu karena pasti akan ada kebahagiaan untuk kamu bersama seseorang yang kamu cintai. Oke, segini dulu readingan kita untuk Scorpio. Semoga resonate. Dan yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu dan tetap ambil positifnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua agar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!